Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah presentasi tugas 4 AE 2230 Astrodinamika pada tahun ajaran 2016 dan 2017. Kami adalah dari tim Juno Spacecraft yang terdiri dari Fatih Aldorado Makota 1361514, Ainun Nabila 1361517, Nadia Gita Hadi Subroto 1361526, dan Agnes Listiorini 1361549. Apa itu Juno Spacecraft? Berikut ini adalah cerita sekilas tentang Juno. Jadi seperti dilihat pada gambar yang sebelah kanan ini adalah gambaran dari Juno Spacecraft. Juno Spacecraft ini dikembangkan oleh NASA dan telah diluncurkan pada 5 Agustus 2011 yang lalu. Juno Spacecraft ini ditujukan untuk meneliti Jupiter, dan Juno ini telah sampai di Jupiter pada tanggal 5 Juli 2016. Ya, jadi pada tugas 4 ini kami diberi tugas untuk melakukan rekonstruksi meliputi berbagai hal. Salah satunya pada nomor 1 ini adalah lokasi peluncuran. Lokasi peluncuran Juno. Jadi Juno ini diluncurkan dengan mengembangkan misi meneliti komposisi planet Jupiter, medan gravitasi, medan magnet, dan lain-lainnya. Terus tempat peluncuran terbaik untuk melakukan peluncuran suatu satelit sebaiknya diletakkan di daerah Khatulistiwa. Makanya oleh karena itu kami menyarankan daerah Cape Canaveral Air Force Station di Florida, karena di tempat itu biasa digunakan untuk peluncuran unmanned. Alasan lokasi peluncuran dipilih dekat Khatulistiwa agar mendapatkan bantuan dari kecepatan permukaan bumi yang berputar paling besar. Selain itu, setelah menjalankan misinya, Juno diprogram untuk tetap mengorbit di atmosfer Jupiter. Selanjutnya nomor 2 adalah wahana peluncur yang berkaitan dengan masa propelan, ISP, dan lain-lain. Jadi Juno Spacecraft ini diluncurkan kemarin pada tanggal 5 Agustus 2011 dengan masa total 3.625 kg. Untuk spacecraftnya sendiri adalah 1.593 kg, fuelnya 1.280 kg, dan oxidizer-nya 752 kg. Dimensinya sendiri memiliki tinggi 35 meter dan diameter 35 meter. Specific impulse-nya adalah 318 second. Dari data di atas didapatkan bahwa masa propelan sebesar 2032 kg. Wahana peluncur yang digunakan adalah roket peluncur tipe Atlas V551 dengan tinggi 60 meter dengan payload, dan masanya yang dipenuhi dengan fuel yang penuh yaitu sebesar 572 kg, dan lokasinya seperti telah disebutkan pada nomor 1 adalah di Cape Canaveral Air Force Station, Florida. Ya, ini adalah gambar dari launch vehicle-nya atau roket peluncurnya yang terdiri dari berbagai macam stage. Ada solid rocket booster dan lain. Untuk nomor 3 sendiri yaitu orbit parkir mengenai ketinggian dan inklinasinya. Orbit parkir yang digunakan oleh Juno ini adalah pada ketinggian 260,9 meter dan inklinasinya 28,8 derajat. Ketinggian ini termasuk dalam Low Earth Orbital atau LEO. Dan memang biasanya orbit parkir itu biasa diletakkan di daerah LEO. Untuk nomor 4 diminta untuk menjelaskan tentang lintas lepas hiperbolik yang meliputi nilai dari C3, delta V injeksi, serta masa propelan. Untuk bagian ini sendiri terdapat 3 trajektori. Untuk trajektori pertama dijelaskan bahwa Juno diluncurkan pada ketinggian 260,9 km dan mengorbit satu putaran secara eliptik terhadap matahari. Untuk perhitungan ini, orbit terhadap matahari diasumsikan berbentuk lingkaran. Untuk second trajectory pada ketinggian 500 km terhadap bumi, Juno mendapatkan gravity assist dari bumi, dan assist tersebut membantu Juno untuk melakukan alih orbit hiperbolik menuju Jupiter. Untuk perhitungan ini, Juno diasumsikan melakukan perubahan orbit dari lingkaran menuju orbit eliptik dari bumi menuju Jupiter. Untuk trajectory,
saat mendekati orbit Jupiter, Juno bersiap untuk memasuki orbit Jupiter. Propelan akan terbakar selama 30 menit dan akan memberikan penambahan kecepatan pada Juno. Hal ini karena massa propelan yang berkurang. Pada gambar ini terlihat bahwa terdapat perbedaan antara lintasan yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian untuk menghitung nilai massa propelan digunakan nilai delta V saat first trajectory dari data referensi dengan nilai M1 referensi sama dengan 2825 kg. Nilai dari massa M0 yang merupakan penjumlahan antara massa spacecraft dengan massa fuel pada kondisi awal sama dengan 3625 kg. Terdapat delta V referensi sebesar 0,778 km/s. Dari hal ini bisa dicari nilai dari M1 menggunakan persamaan delta V sama dengan specific impulse dikali G0 dikali ln dari M1 per M2. Dari persamaan tersebut dapat nilai dari M1 sebesar 2824,87 kg. Kemudian untuk second trajectory terdapat penambahan kecepatan dari gravity assist dengan delta V referensi sebesar 7,3 km/s. Altitude sebesar 260,9 km. Terus terdapat variabel RE yang merupakan jari-jari bumi sebesar 6.371 km. Kemudian terdapat R kecil Earth yaitu jarak bumi terhadap matahari sebesar 149.598.023 km. Kemudian terdapat R kecil Jupiter yaitu jarak Jupiter terhadap matahari sebesar 778.298.361 km. Kemudian terdapat variabel mu dari matahari serta mu dari bumi. Untuk mu dari matahari sendiri bernilai 1,327 kali 10⁻11 km3 per second kuadrat. Untuk mu dari bumi 3,986 kali 10⁻5 km3 per second kuadrat. Nilai A dapat dengan merata-ratakan nilai R Earth dengan R Jupiter sehingga didapat nilai 463.948.192 km. Kemudian untuk mencari V Tahingga sendiri dapat dari pengurangan VR terhadap V transfer. VR sendiri dapat dari persamaan akar mu matahari dibagi R Earth sama dengan 29,78 km/s. Untuk V transfer dapat dari persamaan V transfer sama dengan mu matahari dikali 2 per jari-jari bumi dikurangi 1/A dapat nilai 38,58 km/s. Selisih dari dua kecepatan tersebut akan menghasilkan V Tahingga sebesar 8,79 km/s. Kemudian untuk second trajectory V sirkulernya dapat dari persamaan akar mu bumi dibagi jari-jari bumi ditambah ketinggian sama dengan 7,75 km/s. V Tahingga dapat dari persamaan akar mu dibagi minus AH. AH-nya sendiri bernilai minus 5.158,93 km/s. V pericenter akan didapat dari akar mu bumi dikali 2 per jari-jari bumi tambah ketinggian dikurangi 1/AH akan menghasilkan nilai 14,05 km/s. Dua variabel di atas digunakan untuk mencari delta V yaitu sama dengan Vp dikurangi V sirkuler sama dengan 6,3 km/s. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang heliocentric trajectory, yaitu waktu transfer, timing peluncuran, dan lain-lain. Jupiter berada pada jarak terdekat dengan bumi setiap 13 bulan sekali. Pada tahun 2011, Jupiter berada paling dekat dengan bumi pada bulan Oktober. Maka dari itu, menurut kami, Juno paling baik diluncurkan pada bulan Oktober untuk menggunakan peruntungan ini. Juno diluncurkan oleh NASA pada tanggal 5 Agustus 2011 dan tiba di Jupiter pada bulan Juli 2016. Data ini kami dapatkan dari website resmi NASA. Berikut adalah properties planet Bumi dan Jupiter. A untuk Bumi adalah 149.898.261 km, sedangkan E untuk Bumi adalah 0,017. Theta untuk Bumi adalah 154,85 derajat. Untuk Jupiter,
A untuk Jupiter adalah 778.298.361 km. Sedangkan E untuk Jupiter adalah 0,04849. Dengan menggunakan data tersebut, maka didapatkan R bumi sebesar 151.892.403 km. Dengan menggunakan data tersebut juga, kami mendapatkan R Jupiter pada pericenter dengan nilai 776.459.269 km. Dengan merata-ratakan nilai dari keduanya, maka diperoleh nilai R rata-rata sebesar 464.175.836,6 km. Apabila diasumsikan orbit sirkuler, maka periode yang diperoleh ditunjukkan sebagai berikut, yaitu setengah dari P atau periode adalah 86.241.807,17 hari atau 2,734 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu trajektori yang dibutuhkan untuk Juno berangkat dari bumi menuju Jupiter adalah 2,7 tahun. Dengan menghitung nilai massa propellan dengan menggunakan nilai perbedaan kecepatan dari data referensi, didapatkan M2 referensi sebesar 2.378 kg. Dengan perhitungan didapatkan V sirkuler sebesar 29,34 km per second, dan dengan perhitungan kecepatan tahingga didapatkan AH sebesar min 3,9 AH sama dengan min 3.972.119 km per second, dan kecepatan P sebesar 41,88 km per second. Dengan mengurangi kecepatan P dengan kecepatan sirkuler, maka didapatkan perbedaan kecepatan sebesar 6,3 km per second. Nomor 6 yaitu rekonstruksi lintas datang hiperbolik. Yang pertama, kami menghitung nilai data V-capture dengan menggunakan nilai massa propellan dari data referensi. Massa 1 merupakan massa spacecraft dijumlah dengan propellan ketika Juno belum memasuki orbit Jupiter. Sedangkan massa 2 merupakan massa spacecraft dijumlah dengan massa propellan ketika Juno sudah memasuki orbit Jupiter. ISP merupakan specific impulse dengan nilai sebesar 318 second. Dengan memasukkan informasi tersebut ke dalam persamaan delta V-capture, maka nilai delta V-capture akan diperoleh sebesar 0,5 km per second. Yang kedua yaitu menghitung nilai massa propellan dengan menggunakan nilai data V-capture dari data referensi, yaitu sebesar 0,48 km per second. Dengan memasukkan informasi tersebut ke dalam persamaan yang sama, maka massa spacecraft dijumlah dengan massa propellan ketika Juno sudah memasuki orbit Jupiter diperoleh sebesar 2.396,67 kg. Yang ketiga yaitu menghitung nilai C3. V Jupiter merupakan kecepatan Jupiter dalam mengorbit matahari yang diperoleh dari persamaan Vis-Viva integral dengan asumsi orbit sirkuler. Sedangkan V transfer merupakan kecepatan Juno saat mencapai Jupiter dengan orbit eliptik. Dari kedua nilai tersebut, kecepatan Juno di tahingga dapat diperoleh dengan menghitung selisih dari V Jupiter dengan V transfer. Nilai C3 itu sendiri merupakan nilai V tahingga kuadrat, sehingga diperoleh sebesar 31,92 km kuadrat per second kuadrat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan perbandingan hasil perhitungan dengan data misi dari referensi. Perbedaan yang terdapat dalam rekonstruksi Interplanetary Space Mission diakibatkan oleh asumsi yang digunakan. Pada saat rekonstruksi, orbit terhadap matahari diasumsikan orbit lingkaran, padahal sesungguhnya beberapa orbit tersebut adalah eliptik. Karena kurangnya informasi mengenai orbit eliptik tersebut, seperti nilai
semi-major axis dan eksentrisitas dari orbit tersebut, maka digunakanlah asumsi orbit lingkaran. Dalam kenyataannya, wahana antariksa melakukan manuver koreksi, sedangkan dalam kasus ini, manuver koreksi tersebut diabaikan. Selain itu, pengaruh dari gravitasi planet-planet lain dalam kasus ini juga diabaikan, sedangkan pada kenyataannya tidak bisa diabaikan. Sekian dari kami, terima kasih.